kayak YouTuber itu loh. Hai semuanya gitu Kak. Hai semuanya, kalian yang Balik ada lagi di channelnya Indah Fatindra. Jangan lupa apa aja? Like, comment, subscribe, nyalakan tombol loncengnya di mana-mana. Didodol dah. Kakak Akis. Yes. Kan aku pernah lihat storynya Kakak Akis ya, pernah naik gunung gitu. Ceritain dong naik gunung apa, terus Itu lebih pengalamannya gimana di sana? Itu lebih kepada bersender kepada gunung karena butuh sender. Nggak, Kakak Akis dalam hidup ini udah berapa kali naik gunung? Kalau yang serius sambil camping baru 2. Kemana aja? Ke Gunung Papandayan sama Gunung Bongkok. Tapi yang paling berkesan sih Gunung Bongkok ya. Kalau Gunung Papandayan kan udah friendly tuh. Terus termasuk gunung termahal di Indonesia lah. Kenapa? Karena masuknya, retribusinya. Kalau Papandayan tuh paling mahal lah di Indonesia. Oh gitu. Iya, tapi kalau yang seru tuh kemarin yang tidak sesuai dengan ekspektasi adalah Gunung Bongkok. Karena kita nggak mikir seberat itu buat kita ya yang baru pemula gitu. Ibaratnya baru pertama kali naik gunung. Coba ceritain yang serunya dulu nih yang di Gunung Bongkok itu. Kak Akis berapa orang? Pokoknya ceritain deh awal-awal. Baru mau cerita udah keselak guys. Nah, ini no cut no edit ya. Aduh, tadi dulu biar dulu ya. Ini no cut no edit ya. Diomongin langsung sama ini dia subscriber Indah. Oke. Kenapa aku diomongin guys? yang Gunung Bongkok sih berkesan. Gunung Bongkok di mana? Aku aja baru dengar. Ini rambut kelihatan. Di mana Gunung Bongkok gue? Oke ya. Gunung Ini aku pakai masker nggak sih? Nggak usah kan aku pakai. Kakak Agus nggak usah kan aku pakai. Allah ya Rabbi, tolong minum sekali lagi ya. Ini jangan iklan dong, jangan iklan dulu. Oh iya. Aduh, aku iklannya. Disebut lagi. Mbak Ade Gunung Bongkok di mana? Oke. Ya jadi kemarin, jadi ternyata kan sebenarnya karena kita awalnya karena gini, aduh kemarin tuh aktivitasnya pas lari kan, terus pas lari, sekarang lari lagi pandemi. Sebenarnya masih bisa sih, cuman ya mengurangi aja lah karena kan mesti di jalan kan kalau lari. Akhirnya kita milih untuk oke, aktivitas apa ya? Kumpul lah sama keluargaku gitu dan milih untuk oke, kita cari gunung yang biasa aja lah, nggak usah yang ambi-ambi gitu kan, nggak usah yang ambisius, Semeru apa gitu. Kalau misalnya belum punya latihan fisik ya udah yang biasa-biasa aja. Ketemulah satu gunung namanya Gunung Bongkok. Di mana? Purwakarta. Deket ya. Deket, jalannya paling cuma sekitar 1,5 jam lah, kurang lebih. Berapa orang? Berempat. Teman aku satu perempuan, terus kakak aku sama abang ipar aku sama aku. Sebenarnya ngajaknya ada 2 orang lagi, cuman 2 teman aku lagi nggak bisa ikutan. Yang satu nggak suka gunung, yang satu belum mau untuk ikut naik gunung. Karena kan harus persiapan tuh dari mulai tas, baju, terus semuanya sepatu gitu kan. Belum kompornya masih kecil, kita nggak mungkin mau kompor gas nggak mungkin gitu kan. Ini mesti bawanya yang kecil-kecil, yang pack gitu, compact. Ini simpel. Udah akhirnya terus kita berangkat, terus sudah pakai bawa sleeping bag segala macam, mikir bakal dingin dong. Naik. Nah pas mulai naik Jam berapa tuh awal-awal naik? jam 11 siang. 11 siang. Jadi kita enggak, visinya mau naiknya pagi-pagi, tapi ternyata karena baru selesai packing jam 2 pagi. Ketiduran. Bukan ketiduran, bilang kita nap aja, nap lah kita. Setelah kita nap ternyata bangunlah jam 7. Ya gak? Oh habis sholat subuh tidur lagi. Karena ada bentar lah, udah bangunlah jam 7, 6.59 tuh gitu banget udah. Akhirnya berangkat juga langsung berangkat, packing ulang lagi karena packing harus benar kalau mau naik gunung, ngabisin barang. Ini masuk, yang berat harus ada di mana. Benar ya, ini banyak ini. Iya nggak apa-apa. Terus sebenarnya pakai ini lebih aman nih. Karena ini kan jadikan mic sama kamu. Nyari jaket ajaib dari Doraemon. ini ya? Enggak sih, asal ini bagus ya. Ini murah apa enggak? Nggak bawa yang bagusnya. Maaf ya. Ada yang bagusnya ya? Oke baik. Jadi kita terus aja ceritanya ya. Langsung aja. Jadi setelah terus naik jam 11, akhirnya kan ternyata pagi-pagi pas bangunnya udah telat,
packing ulang karena beberapa tas yang di packing oleh salah satunya saya ya itu tidak baik. Artinya pas lagi kalau packing salah bawanya pasti berat. Ada di packing ulang sama. Di antara yang ikut pasti ada yang berpengalaman banget kan kayak yang tahu ilmunya. Enggak gitu. berpengalaman banget sih, cuman emang tahu gitu. Anak sebenarnya punya ilmunya aja tapi nggak yang wow ini anak pencipta alam nggak. Kalau kakakku memang Nah, pencipta itu alam. packing, jadi untung ada kakak yang ikut emang tahu. Yang packing abang ipar. Yang paham ya kan. Yang paham packing, akhirnya di packing sama abang ipar aku. Udah terus kita packing baru bisa lah berangkat mungkin jam 9.30. Nah 9.30 berangkat kan udah mandi segala macam. Kita harus mandi kenapa? Karena kita udah baca-baca riset gunung yang nggak bisa mandi di atas nggak ada air. Terus persediaan air minum juga harus ini dong. Gini, karena itu terbatas, jadi kita kan nggak bisa bawa semua air yang mau kita bawa di atas kan. Satu orang itu harus bawa 2 liter. Cukup tuh sampai turun. Enggak. Terus kan gimana nggak ada air di atas kak? Soalnya kalau nanti kalau kebanyakan bawanya nanti malah berat banget. Itu aja bawa udah 14 kilo. Oke, lanjut dulu. Terus? Dengan itu 14 kilo berat. Lanjut. Ya udah akhirnya pas kita jalannya 11 ini kepala saya kepotong. Saya pegang aja mana? No edit, no sensor. Ini no edit, no cut ya, maaf. Jadi gimana sih nih belinya selfie stick kasihan amat juga Kak, beli dan ntar. Kak, jangan dibilang ini kan ini ngedadak. Oke, udah pakai ini sudah pakai gimbal. Nggak ini sudah pakai gimbal, ada stabilizernya. Tapi kita mau sosok efek aja. Pembelaan. Ya udah kak, terus. Ya udah terus habis itu kita akhirnya memutuskan untuk naik. Akhirnya kita naik jam 11 lewat 4 menit. Ingat banget kan aku kan? Iya. Soalnya selalu lihat jam. Udah tuh. Purwakarta sama Purwokerto beda mbak. Purwakarta nang Jawa. Purwakarta nang Jawa Barat. Purwokerto nang Jawa. Tengah. Gitu, A sama O. kenapa gue dimasukin? Maaf ya, pelajaran geografi sebentar ya. Oke, jadi Sekalian buat yang belum tahu. beda lah Purwokerto sama Purwakarta. Oke. Ya kan akhirnya ya udah akhirnya aku naik dengan gayanya lah ya. Wah, udah sampai nih gitu kan. Yakin, pokoknya still yakin. Pakailah nih seorang bawa 13 kilo 14 kilo. Itu jatuhnya hari apa kak? Ya, libur atau hari kerja? Jatuhnya hari Sabtu. Kan enak gitu kan gak 2 hari 2 malam. Enggak kan berangkatnya hari apa? Sabtu. Itu Berangkatnya lagi hari banyak yang naik. Oh salah. Aku ke Gunung Bongo kan langsung aja cepat kalau Gunung Bongo mah. Sabtu. Sabtu berjalan. Ya, itu yang naik banyak teman-teman. Karena waktu itu 22 Agustus, jadi orang tuh sebenarnya baru aja mengisi si camping ground itu karena 17-an. Tapi pas aku pikir wah nggak bakal ada nih Mas, aku bilang sama abang aku kan, kayaknya bakal kosong nih karena kan udah pada 17-an kemarin gitu kan. Kita dengan PD-nya karena memang camping groundnya kecil, jadi nggak bisa tuh semua naik gitu nggak kayak gunung-gunung lain karena di gunungnya juga cuma 1000 meter kurang lebih, nggak tinggi. Jadi tapi treknya. Jadi pas udah mau naik jam 11 ternyata kok panas ya. Nyalaik jam 11 itu kita dengan kondisi itu kan Purwakarta ya, jadi nggak dinginin banget. Kita naik pelan-pelan. Wah udah ternyata mikir wah gila. Pertama masih landai tuh gini treknya, lama-lama begini treknya. Udah gitu batu. Oh my god. Nah karena trek batu, ntar kamu lihat ya videonya. Oh iya, oke. Jadi treknya di mana kak? Di Suka Kemah. Di YouTube-nya Suka Kemah. Iya, nanti di Suka situ spasi Kemah. langsung lihat. Ya ampun. Terus Kak? Ya udah aku mikir aduh gimana nih ya. Ya udahlah jalanin aja dulu kita kan. Kita pikir naiklah 2 jam, enggak loh, kita tuh baru nyampe jam berapa tuh nggak? Jam 2 Di pos 1 tuh. Bukan di pos 1, di camping ground, tempat campingnya di camping langsung. tempat campingnya iya. Jadi jam 12, 1, 2 ya lumayan lah 3 jam. Terus nyampe sana banyak yang itu. Orang-orang lain. Enggak, jadi pas perjalanan itu kita lumayan pelan-pelan, nggak ambisius ya, karena tahu kemampuan, kondisi kan, nggak pernah ada persiapan fisik. Susah, untung ada abang aku yang laki-laki kan, ibaratnya bisa bantuin tuh. Terus banyak kondisi-kondisi yang kayak mesti pakai tambang gitu, jadi kita udah siap-siap pakai Sarung tangan. sarung tangan. Apa sarung tangannya ada apa nih? Oh enggak. Maaf ya ada pop up notification. Iya. Jadi pakai sarung tangan gitu kan, karena banyak tambang, terus batu semua, terus nggak ada sungai, nggak ada sumber air. Jadilah tuh air satu-satunya yang kita bawa tuh cuman air yang kita bawa dari bawah, dari dari minimarket. Iya maksudnya terus kalau Kak Kis mau
bersih-bersih itu kan makanya jadi oh ya sebelum aku lupa. Jadi sebelum kita naik aku kan orangnya sehari sekali ya minimal lah ya panggilan alam gitu. Nah aku jadi udah wanti-wanti tuh kayaknya aku belum bisa deh kalau untuk harus melakukan MCK di atas. Jadi aku udah dari bawah aku udah panggilan alam dulu nih, udah selesai di bawah di Indo nih gitu kan aku mau numpang kan biar kamu gak usah blip. Udah aku udah selesai lah. Jadi aku bener-bener oke kosong perut naik gitu loh ibaratnya. Apa kabar yang lain juga gitu? Enggak, satu teman baik aku itu belum bisa, udah 2 hari nggak bisa. Jadi dia bawa lah tuh semua itu ke atas 2 hari. Ya nggak, ampas 2 hari dibawa ke atas semua. Naik sampai atas, intinya sampai atas kita cuma sendirian doang, nggak ada siapa-siapa. Itu jam 2 siang. Jadi kita menikmati itu benar-benar sendiri. Ternyata baru ada lagi yang lain banyak lah ya. Itu jam 6 sore. Aku tuh pertama naik gunung itu low expectation kayak gini mikir paling ya udahlah kan masih kelihatan city light soalnya masih kelihatan kota di bawah gitu loh nggak terlalu inilah. Ternyata pas kita udah senang-senang malam-malam makan terus api unggun segala macem dan ternyata nggak terlalu dingin jadi sleeping bagnya nggak pakai malah panas. Jadi nginep kan? Nginep buka tenda 2 sama flash sheet sama terpal buat masak. Nah udah begitu udah mikirnya udah tidur gitu kan terus makin rame makin malam makin rame karena orang kan ngejar sunset mau ngeliat ada sunset matahari terbit kan. Udah akhirnya aku udah tidur pas ngejar sunset kita bangun subuh ternyata bagus banget. Nggak nyangka itu tuh bener-bener ternyata posisi itu video ada tuh kayak nanti aku kasih videonya ya. Jadi tuh kelihatan banget tuh ibaratnya sunsetnya tuh kelihatan jadi kayak wow sebagus ini gitu. Jadi kita puas lah akhirnya. Terus pipisnya yang repot pipisnya kalau perempuan ya namanya di gunung ya. Jadi kita ya squat ya terus dijagain sama teman pakai headlamp taruh di bawah gitu. Nah kalau pup yang repot sebenarnya kalau pup tuh harus gali dulu dan ditutup dulu pakai tutup lagi. Ada aturannya nggak boleh sembarangan gitu karena kan ini gunungnya bukan gunung mewah gitu ya. Kalau gunung yang lain yang mewah itu udah ada toiletnya. Contoh Papandayan. Kamu kalau sampai ke camping ground Papandayan depan ada toilet. Makanya ramah buat keluarga. Keluarga siapa aja bisa ada warung, ada toilet. Ya udah bukan ya udah komersil gitu maksudnya. Nah itu ini gunung. Tapi nggak ada yang gimana pengalaman gimana gitu nggak? Jadi selama naik gunung tuh alhamdulillah kan kalau kakakku kan emang agak supranatural orangnya ya. Yang kasar apa? Jadi Mbak Sarah kan orangnya agak supranatural jadi dia selalu merasakan kalau ada dimensi. Tapi sejauh dia berjalan dan dia biasa aja aku tenang. Mbak Sarah nggak kenapa-napa berarti kayaknya aman. Dia soalnya suka rese. Nih cerita kesempilan kakakku bisa ngelihat misalnya ya contoh jadi itu di rumahnya sahabatku Kanggi. Rumahnya Kang yang juga anak TV1 itu kan ada yang tadi kenal nggak sih? Oh, iya. Ada namanya Kanggi temen aku ya di TV1 juga. Nah itu kan dulu ini cuma intermezzo doang ya. Ini intermezzo doang ya. Kan di rumah tiba-tiba TV nyala sendiri ya kan segala macam. Terus pengen tahu dong apa sih siapa sih yang bikin ini nyala segala macam. Terus kakakku tuh pas lagi main ke sana, Mbak Sarah pas main ke sana, coba lihat CCTV-nya itu. Dilihat CCTV-nya sama kakakku. Kelihatan sama kakakku. Siapa yang nyalain? Ada 2 cowok. Yang satu cowoknya ini kayak penuh semen badannya. Kayak tukang bangunan gitu. Jadi penuh semen. Tapi kata kakakku kayaknya bukan yang menetap di situ, cuma lewat doang. Iseng nyalain lampu. 2 cowok. Yang satu nggak kelihatan mukanya, satu ketutup semen. Sarah sampai sebegitunya. Yes, makanya aku tenang kalau jalan sama dia. Mbak, aman nggak? Tapi kalau di rumah kakak Kis pasti penasaran ada nggak Kak? Aku ditanya, Mbak di rumahku ada nggak pernah sejauh ini dia jawab antara dia nggak mau ngasih aku. Iya takut ya. Mbak, sebenarnya ada apa enggak?
Aku takut. Kayaknya Mbak Sarah harus dimasukin Ih, itu apa kalau dia cerita-cerita horor misteri horor gitu dia udah sering, dia sering Kayaknya banget. deh. Kalau Boleh aku- ya Mbak Sarah ya, kapan ya? Kalau aku kebanyakan dosa jadi nggak bisa lihat. Kalau dia bisa lihat beneran, jadi kelihatan itu siapa yang nyalain TV-nya Kak Anggi. Andinya takutnya. Enggak sih kayaknya, tapi pas tahu gitu oh ada yang. Tapi ini netep apa lewat? Enggak lewat doang katanya kakakku, bukan yang biasa di situ. Berarti ada yang biasa di situ. Ini kan Mbak Sarah. Ya gitu ceritanya. Akhirnya pas balik lagi soal gunung ya udah itu pengalaman tapi camping gunung pertama. Kakak Agis naik gunung sama Kak Sarah berarti udah lebih dari sekali. Enggak. Kalau sama Mbak Sarah itu perdana itu. Itu yang Sekarang udah gunung kedua kita selama pandemi. Besok mau lagi. Jadi sebenarnya sih pengennya 2 bulan sekali atau sebulan sekali. wow keren. Ya, cuman kan kita harus nyari gunung-gunung yang bersahabat dengan kemampuan kita naik gunung. Kita juga nggak ambisius yang wah ini apa gitu, nggak, gimana persiapan fisiknya. Jangan sampai yang maunya rekreasi jadi menyusahkan orang. Ya coba Kak kasih edukasi. Oke. Yang setahunya Kakak Agis ya, karena yang Indah nonton di YouTube tentang pendakian itu banyak kisah-kisah horor dan lain-lain, itu katanya karena tidak siap dari diri pendakinya Betul. gitu. Iya sih, banyak yang hipotermia. Iya itu. Di Gunung Gede itu hipotermia. Jelas Mohon maaf ya, maksudnya Gipa di gunung orang mah hipotermia di Everest ya. Ini di Gunung Gede. Kak yang terbaru tuh ada tuh yang dalam sebulan meninggal 2 orang. Ada yang kesasar. Apa ya? Jadi ada yang kesasar, ada yang hipotermia, ada yang hipotermia tuh kedinginan. Ini aku nggak bisa kedingin. Sebenarnya kan ini kan semua di pandemi gini kan semua cari-cari aktivitas yang menyenangkan hati. Nah, kebanyakan kan pada naik sepeda. Sepeda udah rame naik gunung, ya kan? Apalagi naik gunung udah rame, naik sepeda udah rame, beli tanaman yang berjuta-juta itu kan? Iya. Tanaman 3,5 juta ya kan? Hebat sekali. Mohon maaf. Cakep, mohon maaf. Mohon maaf saya lewat. Nggak apa-apa sih, itu kan Iya, masalahnya itu kan. untuk supaya kita happy kan. Nah, jadi tips aja kalau mau naik gunung yang suka-suka yang rekreasi, maksudnya buat yang newbie belum ada. Nah, gunung apa tuh Kak yang cocok? Banyak ya, kayak kalau tadi aku bilang kalau untuk keluarga Papandayan lah. Papandayan. Treknya nggak capek, landai gitu, terus bersih. Setiap pos ada toilet, ada warung. Tapi ya itu masuk harus ada surat sehat. Kalau nggak kamu bayar. Ya aku bocorin deh. Nggak tetap harus ada surat Edukasinya gimana edukasinya tadi? Ya jadi kalau mau gunung kalau mau pergi sama siapa dulu? Sama teman, sama keluarga, sama orang yang lebih tua atau yang sepantaran misalnya. Kalau sama sepantaran fisiknya sama. Ya udah pilih gunung yang asik kan banyak tuh, misalkan Gunung Gede. Ya spare-nya cari weekend aja lah, libur-libur yang 3 hari 2 malam gitu. Jadi bisa istirahat setelah turun juga. Terus kemudian pastikan cuacanya itu lagi oke. Kalau misalkan tiba-tiba lagi hujan, kita juga susah. Kayak kemarin aku ke Papandayan, hujan dari sore sampai malam. Tapi untung pas kita turun cuman gerimis aja. Memang bagus Papandayan itu tuh apa sih, kabut itu eksotis gitu loh. Jadi kita enak buat foto bagus, ketemu Edelweiss juga. Terus ada kampung mati juga. Jadi lebih kepada istirahat mata sih pikiran. Kalau fisik udah pasti capek. Namanya naik gunung, kalau misalkan lu nggak mau capek jangan naik gunung. Naik kasur. Gitu. Jadi ya tipsnya itu tahu pergi sama siapa, terus pilih gunung yang sesuai dengan kebutuhan rekreasinya. Kalau emang mau olahraga serius, cari tuh gunung-gunung yang agak tinggi, yang di atas 2.500 misalkan, 2.700 sampai 3.000 misalkan bisa. Perahu, selamat jangan deh. Perahu, kalau di Jawa Barat ada Cipura, ada banyak deh. Yang di atas 2.500 banyak. Terus Gitu Gunung Gede. Alat-alat nggak usah beli yang gini deh ya. Nih yang paling sedih adalah kalau kita lagi ke tempat kayak alat-alat olahraga gitu, kebanyakan orang tuh kayak mau beli yang mahal gitu kan. Nah jangan, beli yang sesuai kebutuhan. Satu yang ringan tapi bagus tuh cari. Oke. Terus jangan berlebihan kalau beli. Kayak misalkan sleeping bag punya satu aja belinya. Satu orang kan satu. Tenda, kalau bisa tenda beli yang buat 2 orang. Dan jangan yang tahu nggak sih sekarang kan tenda ada yang kayak sekali buka 3 detik langsung jadi tenda, ada tuh. Nggak usah beli gitu, bawanya berat. Jadi beli aja yang bisa kita manual. Iya, yang manual itu pasang yang murah aja, cari aja diskonan. Kan di online juga banyak gitu. Nah, Kita ini sendiri. iya, yang penting tuh alasnya supaya nggak kedinginan. Terus
Pokoknya beli yang penting, jangan berlebihan, jangan karena nafsu, terus beli yang mahal-mahal. Padahal ingat kita kan bukan profesional nih, bukan pendaki profesional, jadi nggak usah heboh belanjanya, yang sesuai kebutuhan aja gitu. Dibutuhkan. Sama ya udah. Oh ya, satu lagi, kalau mau naik gunung, tolong banget jaga kebersihan, karena kan ya yang naik kan ganti-gantian, jadi jangan sembarangan. Pokoknya gini, kita tuh PR-nya kalau ke atas itu, kalau di Gunung Bongkok kita pas registrasi kan kasih KTP. Nanti turunnya itu boleh ngambil KTP lagi kalau pakai kita tuker sampah. Jadi dari atas kita sampah kita nih, turunnya ini tuker sama KTP kita tadi yang pas kita mau naik pas registrasi. Jadi ada bukti bahwa kita kumpulin sampah kita di situ, gitu, sebagai bentuk tanggung jawab buat lingkungan di situ, gitu deh jadinya. Terakhir, Ya. gunung mana yang terdekat mau dinaikin Kakak Akis? Masih nyari, nggak mau ambisius lagi karena kan kita tahu cuaca lagi hujan, jadinya kira-kira mana yang nggak diseselin kalau hujan, soalnya kalau hujan tuh pasti udah ibaratnya lebih berat dan mungkin ya kan sebenarnya gini, naik gunung kan emang mau naik gunungnya, mau dapat sunrise atau sunset itu bonus doang gitu, jadi ya udah ya. Jadi istilahnya kalau naik gunung Kakak Akis nggak ambisi, gue harus naik puncak gitu. Kalau Apa harus? Kalau puncak harus, tapi kalau harus dapat sunrise atau sunset itu cuma bonus doang dari Allah udah. Ibaratnya iya dikasih sunrise atau dikasih sunset itu bonus doang. Jadi kalau misalkan sampai puncak ya harus, sayang dong kalau sampai sampai puncak nggak mau ya Allah. Udah TV aja. Nanti next kalau Kakak Akis udah naik gunung lagi cerita lagi ya. Siapa tahu ada pengalaman horornya. Kenapa sih kamu senang banget pengalaman horor? Seneng Kak. Horor. Ya entar aku kasih tau deh. Mbak Sarah sih sebenarnya yang banyak cerita horor mah. Seneng deh. Mbak Sarah kapan yuk Mbak Sarah. Ya udah. Makasih Kakak Akis ya udah sharing pengalamannya naik gunung dan edukasinya. Next pokoknya cerita lagi ya setelah naik gunung selanjutnya. Oke. Iya. Makasih banyak Kakak Akis. Sama-sama. Dadah. Hai, kembaran.